Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener ngebentuk dunia di sekitar kita setiap detiknya, yaitu dinamika populasi manusia. Di pembahasan kali ini, kita bakal membedah konsep dasar tentang gimana populasi bekerja, ngelihat hitung-hitungan matematika di balik pertumbuhan kita, dan tentunya mahamin seberapa besar dampaknya terhadap planet ini. Siap-siap, karena angka-angka ini sebenarnya lagi nyeritain kisah tentang kita semua. Nah, buat alurnya, pertama kita bakal bahas dinamika dan piramida penduduk. Terus kita mundur dikit buat ngelihat sejarah pertumbuhan populasi dunia dan belajar cara ngukurnya. Abis itu, kita bakal ngebahas dua teori demografi yang cukup berlawanan sampai akhirnya kita mendarat di dampak nyata populasi global. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita ngelihat bumi ini secara keseluruhan, kita harus paham dulu nih konsep fundamentalnya. Yuk, kita mulai dari dasar-dasarnya. Jadi, apa sih kependudukan atau demografi itu? Sebenarnya ini tuh ilmu yang ngebahas dinamika kita sebagai manusia. Nggak cuma ngitung jumlah orang dalam satu negara loh. Ilmu ini mencakup seberapa besar ukurannya, strukturnya, distribusinya, dan gimana angka itu bisa terus berubah akibat 4 hal. Kelahiran, kematian, migrasi, dan proses penuaan. Oh ya, analisis ini juga bisa dikelompokin secara spesifik, misalnya berdasarkan kriteria pendidikan, kewarganegaraan, agama, sampai etnis tertentu. Sekarang, ini yang paling menarik. Kita bisa nebak masa depan suatu negara cuma dari bentuk piramidanya. Pertama, piramida muda atau ekspansif, yang bentuknya melebar di bawah. Di sini, jumlah penduduk usia muda dari 0 sampai 19 tahun itu banyak banget, dan yang usia tua sedikit. Kelahirannya tinggi, kematiannya rendah, jadi pertumbuhannya ngebut. Ini gampang ditemuin di negara berkembang kayak Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, Mesir, dan India. Terus yang kedua, piramida stasioner. Sesuai namanya, ini stabil. Tingkat kelahiran dan kematiannya relatif seimbang, jadi jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan tua hampir rata. Ini biasanya ada di negara maju kayak Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Belanda. Nah, yang terakhir, piramida tua atau konstruktif. Ini kebalikan yang pertama, penduduk usia muda dan sangat tuanya kecil, dan lebih banyak terkonsentrasi di usia dewasa. Angka kelahirannya sangat rendah, sampai-sampai pertumbuhannya mendekati 0, bahkan bisa negatif alias jumlah penduduknya makin berkurang tiap tahun. Contohnya ya Jerman, Belgia, dan Swiss. Simpan gambaran 3 bentuk piramida tadi di kepala kalian ya, karena sekarang kita mau zoom out sebentar buat ngelihat timeline panjang sejarah umat manusia. Pertumbuhan kita tuh sebenarnya nggak jalan lurus-lurus saja, tapi penuh lompatan. Antara tahun 1650 sampai 1800, waktu teknik pertanian dan industri mulai berkembang, pertumbuhan penduduk cuma naik sekitar 0,4%, atau nambah 900 juta jiwa. Terus, mulai tahun 1800 sampai 1850, lajunya melonjak tajam, terutama di Eropa yang meroket sampai 33,3% cuma dalam 50 tahun. Masuk 1850 ke 1900, kemajuan teknologi makin ngedorong peningkatan populasi, walaupun udah mulai ada usaha buat nurunin angka kelahiran. Dari tahun 1900 sampai 1930, Perang Dunia Pertama ngasih pengaruh besar. Negara Eropa Barat dan Amerika Serikat udah lumayan bisa ngendaliin pertumbuhannya. Tapi di Eropa Timur, Afrika Utara, Amerika Latin, Jepang, dan negara berkembang lainnya, tingkat kelahirannya masih cukup tinggi. Terakhir, dari 1930 sampai sekarang, inilah era ledakan besar. Pasca Perang Dunia Kedua, pelayanan kesehatan dan teknologi modern naikin kualitas hidup drastis. Populasi kita meroket sampai nyentuh 6 miliar. Tapi uniknya, dari miliaran orang itu, cuma 1 miliar lebih yang hidup nyaman di negara mapan. Gila kan perubahannya? Nah, biar bisa benar-benar paham gimana populasi ini bergerak, kita harus tahu alat ukurnya. Mari kita sedikit bermain dengan matematika demografi. Buat nentuin dampak aktivitas manusia, kita butuh statistik. Anggap aja 3 singkatan ini sebagai speedometernya. Ada CBR atau tingkat kelahiran mentah, lalu CDR atau tingkat kematian mentah, dan yang paling jadi kunci adalah RNI, yaitu tingkat kenaikan alam. RNI ini sangat penting karena angka inilah yang benar-benar ngambarin seberapa besar pertumbuhan populasi tahunan di suatu tempat. Biar kebayang, kita langsung pakai contoh kasus ya. Bayangin ada satu negara dengan populasi 250 juta orang. Dalam setahun tercatat ada 4 juta kelahiran dan 1 juta kematian. Cara hitung RNI-nya gampang kok. Pertama, kita cari angka kelahirannya per 1000 penduduk. Jadi 4 juta dibagi 250 juta, terus dikali 1000. Ketemu deh angka 16. Kedua, lakuin hal yang sama buat kematiannya. 1 juta dibagi 250 juta dikali 1000. Ketemu angka 4. Nah, buat dapat RNI-nya, tinggal kurangin angka kelahiran dengan kematian. Berarti 16 dikurang 4, hasilnya 12. Karena kita mau nyari persentase, tinggal dibagi 10. Dan ya, RNI negara ini adalah 1,2%.
Mungkin kalian mikir, 1,2% kan kecil banget. Eits, tunggu dulu. Kalau persentase itu diaplikasiin ke populasi awal yang 250 juta tadi, hasilnya fantastis loh. Itu artinya persis 3 juta nyawa manusia baru bertambah cuma dalam waktu 12 bulan. Yap, 3 juta orang baru yang tentunya butuh makan, tempat tinggal, dan semua sumber daya penunjang hidup. Nah, perubahan angka populasi yang dramatis ini digambarin lewat model transisi demografi. Teori ini ngejelasin, waktu suatu wilayah mulai bergeser dari masyarakat pertanian pra-industri jadi masyarakat kota yang penuh industri, pelan-pelan ukuran keluarganya mengecil dan pertumbuhan penduduknya ikut menurun. Jadi, industrialisasi ini secara teori bisa bertindak kayak semacam rem. Dan model ini nyiapin panggung buat salah satu perdebatan paling panas di studi ini. Kenapa sih populasi kadang bisa tumbuh sangat liar dan masalah kemiskinan seolah selalu ngebayangin di belakangnya? Nah, ini jadi perdebatan besar. Yuk kita lihat dua cara pandang yang saling bertolak belakang tentang isu ini. Di sudut pandang pertama, kita punya Thomas Malthus. Malthus ini ngelihat pakai kacamata matematika murni. Dia bilang kalau ketersediaan makanan itu nambahnya pelan, secara aritmatika. 1, 2, 3, 4. Tapi manusia nambahnya super cepat secara geometris. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Intinya, pasti kita bakal kehabisan sumber daya. Tapi di sudut pandang kedua ada Barry Commoner yang ngasih bantahan keras lewat konsep parasitisme demografi. Menurutnya, sistem negara-negara maju yang nyedot kekayaan negara lah yang nyiptain kemiskinan parah di negara berkembang. Dan kemiskinan itulah yang akhirnya memicu masyarakat di sana buat punya banyak anak. Bahkan, Commoner ngeluarin satu argumen yang bikin kita mikir dua kali. Dia bilang, negara-negara miskin punya tingkat kelahiran tinggi itu ya karena mereka miskin, dan kemiskinan mereka terjadi gara-gara negara lain sangat kaya. Cara pandang ini benar-benar membalik narasi klasiknya. Jadi punya banyak anak itu dilihat sebagai reaksi buat bertahan hidup dari ketidakadilan ekonomi global, bukan sekedar soal ledakan jumlah manusia biasa. Nah, setelah puas ngebahas teori-teori tadi di atas kertas, mari kita kembali ke dunia nyata. Kita bakal lihat apa sih konsekuensinya kalau pertumbuhan populasi nabrak batasan sumber daya yang ada di bumi. Coba deh, aku mau nanya langsung sama kalian. Kalau kalian ngelihat berita kelaparan massal di TV, kira-kira apa penyebab utamanya? Apa murni karena gagal panen gara-gara cuaca doang? Ataukah jangan-jangan ini adalah hasil dari ledakan angka penduduk yang baru aja kita omongin? Sebagai contoh nyata, coba kita tengok kembali tragedi kelaparan di Ethiopia pada abad ke-20. Bencana ini nggak cuma disebabkan oleh kekeringan yang kejam, tapi kondisi itu diperparah oleh tekanan populasi yang luar biasa tinggi terhadap lahan pertanian yang makin tandus. Bebannya udah ngelewatin batas kemampuan alam di sana. Hasilnya sangat tragis. 8 juta orang menderita, dan lebih dari 1 juta jiwa melayang akibat kelaparan dan penyakit yang mengikutinya. Bencana kemanusiaan ini begitu dahsyat sampai memicu respons budaya pop dunia loh. Mungkin kalian pernah dengar konser Live Aid di tahun 1985? Konser musik raksasa yang diorganisir sama Bob Geldof ini sengaja dibikin untuk menyiarkan krisis ini ke jutaan layar TV dan akhirnya sukses mendorong negara-negara barat supaya mau turun tangan nyalurin bantuan ke Afrika Timur. Jadi, satu hal penting yang bisa kita tarik dari sini adalah letak geografis itu sangat berpengaruh. Nggak setiap inci tanah di bumi ini punya kemampuan yang sama. Laju populasi yang tinggi di daerah subur hasilnya akan jauh beda dengan laju populasi di wilayah yang kering kerontang. Nasib kita di masa depan itu benar-benar ditentukan oleh gimana interaksi antara perubahan jumlah populasi kita dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan interaksi yang makin sempit ini juga mengarah ke bahaya lingkungan yang masif. Contohnya ya deforestasi global. Gini ya logikanya, makin banyak penduduk, kebutuhan lahan pertanian juga makin membludak. Apalagi ditambah kemiskinan, akhirnya banyak petani terpaksa merambah hutan cuma buat menyambung hidup. Efeknya beruntun, habitat hewan hilang, erosi parah, sampai karbon lepas ke atmosfer. Makanya, salah satu cara mencegahnya adalah lewat praktik logging atau penebangan terstruktur yang nggak cuma menjaga fungsi ekosistem, tapi juga memberi penghasilan tambahan buat masyarakat lokal. Nah, setelah kita ngelewatin semua bahasan tadi, dari bentuk piramida, hitung-hitungan matematikanya, sejarah, teori perdebatan, sampai dampak kelaparan dan kerusakan lingkungan, semuanya bermuara ke satu pertanyaan krusial. Gimana sih cara kita nyimbangin laju populasi manusia yang serba cepat ini dengan sumber daya bumi yang makin terbatas? Jujur aja, ini adalah ujian demografi terbesar peradaban kita saat ini. Dan cara kita meresponsnya hari ini bahkan nentuin nasib anak cucu kita besok. Terima kasih udah dengerin pembahasan mendalam kali ini, tetap kritis, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.